Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Sahabat sekalian, program Iqra yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sahabat sang Rasulullah yang mulia, yakni Abu Dzar Al-Ghifari. Di lembah Waddan yang menghubungkan Mekkah dengan dunia luar, tinggallah kabilah Ghifar. Mereka hidup sangat kekurangan dan sangat tergantung kepada pemberian kafilah saudagar Quraisy yang pulang pergi ke Syam. Tidak jarang pula mereka merampok kafilah-kafilah yang lewat dari situ apabila permintaan mereka tidak dipenuhinya. Jundub bin Junadah alias Abu Dzar Al-Ghifari adalah pemuda Ghifar yang lain daripada yang lain, baik dari segi keberaniannya maupun kecerdasan dan jangkauan pemikirannya. Ia menilai kaumnya sangat bodoh karena mereka menyembah berhala, tidak menyembah Allah. Dan dia tidak mengindahkan agama orang Arab yang dinilainya sebagai agama sesat dan kepercayaan yang kosong. Ia berpendapat kedatangan seorang nabilah yang dapat menunjukkan akal hati nurani para manusia itu, seraya mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Pada suatu hari, ketika Abu Dzar berada di kampungnya, ia mendengarkan berita tentang seorang nabi yang baru muncul di Mekah. Maka disuruhnya saudaranya, yakni Anis, untuk mengecek kebenaran berita itu. Abu Dzar berkata, "Pergilah engkau ke Mekah, selidiki sampai di mana kebenaran berita mengenai seorang yang mengatakan dirinya nabi itu. Ia mengatakan mendapat wahyu dari langit. Simak segala ucapannya dan teliti, kemudian laporkanlah kepada saya." Anis pergi ke Mekah dan bertemu dengan Rasulullah SAW yang mendengarkan ucapan-ucapan beliau. Kemudian kembali ke desanya menemui Abu Dzar dan menunggu-nunggu dengan penuh harap. Abu Dzar langsung menanyakan berita tentang nabi yang baru itu. Anis berkata, "Demi Allah, aku telah melihat orang itu. Dia mengajak orang supaya berakhlak mulia dan berkata-kata jelas, bukan hanya syair semata." Abu Dzar bertanya, "Bagaimana pendapat orang-orang mengenai pribadinya?" Anis menjawab, "Mereka mengatakan dia tukang sihir, tukang tenung, atau penyair semata." Abu Dzar berkata, "Demi Allah, laporanmu tidak memuaskanku karena tidak memenuhi apa yang saya inginkan. Maukah engkau menjaga keluargaku biar aku sendiri yang ke sana meneliti dan melihat kegiatannya?" Anis menjawab, "Boleh, tetapi hati-hatilah engkau menjaga diri dari tindakan penduduk Mekah." Abu Dzar menyiapkan perbekalan untuk dibawanya. Besok paginya ia berangkat ke Mekah hendak menemui Nabi dan mencari berita tentang pribadi beliau. Abu Dzar tiba di Mekah dan menyamar sebagai musafir untuk menghindari tindakan penduduk Mekah. Dia pernah mendengar berita tentang kemarahan kaum Quraisy karena Tuhan mereka disepelekan. Mereka menyiksa setiap orang-orang yang mengatakan menjadi pengikut Nabi Muhammad. Karena itu Abu Dzar enggan bertanya-tanya kepada siapapun juga tentang Nabi ini. Setelah malam hari, ia tidur di masjid. Kebetulan Ali bin Abi Thalib lewat di dekatnya. Ali tahu Abu Dzar seorang asing. Lalu Ali berkata, "Marilah ikut kami wahai orang asing." Abu Dzar pergi bersama Ali dan bermalam di rumahnya. Pagi-pagi Abu Dzar kembali ke masjid membawa kantong perbekalannya tanpa banyak tanya dengan Ali mengenai urusan masing-masing. Hari kedua dilaluinya Abu Dzar seperti hari pertama. Ia masih belum mengenal mana yang Nabi Muhammad, mana Nabi yang ia carinya itu. Petang hari ia tidur di masjid dan Ali lewat pula di dekatnya. Lalu Ali mengatakan, "Apakah Anda belum tahu tempat Anda menginap?" Ali mengajak Abu Dzar bermalam di rumahnya kembali. Malam kedua itu mereka masih diam, masing-masing tidak bertanya satu sama yang lain. Malam ketiga barulah Ali berkata kepada tamunya, "Mudah-mudahan Anda tidak keberatan mengabarkan kepada saya maksud kedatangan Anda ke Makkah." Lalu Abu Dzar menjawab, "Jika Anda bersedia berjanji untuk membantuku, akan aku jelaskan apa tujuanku datang ke sini." Ali menyatakan kesediaannya dan berjanji akan membantunya. Abu Dzar berkata, "Saya datang ke sini yang dari jauh, sengaja hendak bertemu dengan Nabi yang baru dibangkitkan, dan aku ingin mendengar apa yang disampaikannya." Lalu wajah Ali terpancar tanda kebahagiaan, gembira. Lalu ia berkata, "Demi Allah, memang sesungguhnya dia Rasulullah." Selanjutnya Ali menceritakan kepada Abu Dzar bukti-bukti kerasulan Rasulullah dan dakwah yang dibawa beliau. Ali berkata, "Besok pagi kita pergi dengan sembunyi-sembunyi. Jika aku melihat sesuatu yang membahayakan Anda, aku akan berhenti dan pura-pura menumpahkan air. Bila aku terus, maka ikutilah aku sampai ke sebuah tempat. Bila aku masuk, maka masuklah pula bersama saya." Tiba di rumah Rasulullah, Abu Dzar memberi salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Dalam sejarah Islam tercatat, Abu Dzar adalah orang yang pertama kali memberi salam kepada Rasulullah dengan salam penghormatan secara Islam. Sesudah itu salam tersebar luas dan merata di kalangan kaum muslimin. Rasulullah mengajak kepada Abu Dzar masuk Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya.
Abu Dzar mengucapkan kalimat syahadat di depan beliau. Dia masuk Islam sebelum agama yang baru dianutnya itu sampai ke negerinya. Aku tinggal di Makkah bersama Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadaku. Kemudian beliau menasihatiku, jangan menceritakan kepada siapapun dari penduduk Makkah bahwa engkaulah sudah masuk Islam. Saya khawatir kalau mereka membunuh engkau. Maka dijawabnya dari Abu Dzar, demi Allah dan jiwaku di tangannya, aku tidak akan meninggalkan Mekah sebelum aku datang ke masjid meneriakkan kalimat yang hak di tengah-tengah kaum Quraisy. Kemudian aku datang ke masjid ketika orang-orang Quraisy duduk bercakap-cakap. Aku datang ke tengah-tengah mereka lalu aku berseru dengan suara keras, wahai kaum Quraisy, aku mengaku sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Kalimat-kalimatku menyentuh telinga mereka. Mereka terkejut dan melompat dari duduknya. Kata mereka, tangkap dia. Dia meninggalkan agama nenek moyang kita. Lalu aku dikeroyok hendak dibunuh mereka. Untunglah Abbas bin Abdul Muthalib, yakni paman Nabi, datang melindungiku. Kata Abbas, celakalah kalian. Mengapa kalian hendak membunuh orang Ghifar, padahal Ghifar tempat kafilah yang kalian lewat? Mereka berhenti meroyokku. Sesudah itu aku pergi menemui Rasulullah. Setelah beliau melihatku bawa belur, beliau berkata, bukankah aku sudah melarangmu mengatakan kepada mereka bahwa kamu telah Islam? Jawabku, aku penasaran sebelum tekadku kulaksanakan. Rasulullah berkata, sekarang sebaiknya engkau pulang pada kaummu, beritakanlah kepada mereka apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Ajaklah kaummu untuk memeluk agama Allah. Semoga ajakanmu bermanfaat bagi mereka dan engkau mendapat pahala darinya. Aku pulang ke kampungku. Sampainya di kampung, saudaraku bertanya, apa yang telah kau lakukan? Lalu aku menjawab, aku sudah Islam dan mengaku kebenaran agama ini. Tidak beberapa lama kemudian, Allah melapangkan dada Anis. Ia berkata kepadaku, tidak ada alasan bagiku untuk membenci agamamu, karena aku juga masuk Islam dan mengakui akan kebenaran itu. Kemudian kami didatangi ibu kami. Lalu kami ajak ibu kami masuk Islam. Kata ibu, saya sungguh tertarik kepada agama kalian. Lalu ibu pun masuk Islam. Maka sejak hari itu keluarga mukmin ini berdakwah di kampung Ghifar tanpa merasa lelah dan jemu. Banyak penduduk Ghifar masuk Islam. Rasulullah berkata mengenai mereka, semoga Allah mengampuni penduduk Ghifar dan menyelamatkan penduduk Islam. Abu Dzar tetap tinggal di kampungnya sampai berlalu perang Badar, Uhud dan Khandaq. Sesudah itu ia pindah membaktikan dirinya bersama Rasulullah SAW. Beliau berkenan menerima Abu Dzar dan mengizinkannya tinggal di samping beliau. Abu Dzar senang dapat berdekatan dengan Rasulullah dan merasa bahagia berkhidmat padanya. Rasulullah sangat terkesan kepada Abu Dzar dan memuliakannya. Setiap beliau bertemu dengan Abu Dzar, beliau berjabat tangan dengannya. Dan di wajah beliau terlukis seulas senyum tanda gembira. Sejak Rasulullah berpulang ke rahmatullah, Abu Dzar tidak pernah tinggal di Madinah. Kota itu terasa gersang dan kosong baginya tatkala ditinggal Rasulullah. Dia pergi ke negeri Syam dan menetap di sana selama pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Pada zaman pemerintahan Utsman, Abu Dzar tinggal di Damaskus. Ia melihat kaum muslimin sudah bermewah-mewah dengan kehidupan dunianya. Abu Dzar bergerak membasmi gejala buruk yang membahayakan kaum muslimin itu. Karena itu Khalifah Utsman memanggilnya ke Madinah. Belum begitu lama ia datang di Madinah dan tinggal di sana untuk mengingatkan masyarakat dan para petinggi agar hidup sederhana seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka Khalifah Utsman memerintahkannya pindah ke Rabzah, sebuah kampung kecil di dekat kota Madinah. Abu Dzar tinggal di kampung itu terjauh dari masyarakat. Ia menjauhkan diri dari kecenderungan hidup mewah dan harta duniawi semata. Ia mempertahankan hidup sederhana seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dan dua sahabat beliau, yakni Abu Bakar dan Umar. Ia lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Pada suatu hari, seorang laki-laki datang ke rumah Abu Dzar. Orang itu melayangkan pandangan ke setiap pojok rumah Abu Dzar. Ia tidak melihat apa-apa di dalam rumah ini. Karena itu orang tersebut bertanya kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, di mana barang-barangmu? Abu Dzar menjawab, kami mempunyai rumah yang lain di akhirat. Barang-barang kami yang bagus telah kami kirimkan ke sana. Orang tersebut rupanya mengetahui maksud Abu Dzar. Lalu ia berkata, tapi bukankah kamu memerlukan juga barang-barang itu di rumah ini, di dunia? Abu Dzar menjawab, tetapi yang punya rumah Allah tidak membolehkan kami tinggal di sini selama-lamanya. Pada suatu ketika, wali kota Syam mengirimkan uang 300 dinar. Wali kota berkata, manfaatkanlah uang ini untuk memenuhi kebutuhan Anda, wahai Abu Dzar. Abu Dzar mengembalikan uang itu seraya berkata, apakah wali kota tidak melihat lagi seorang hamba Allah yang lebih memerlukan bantuan daripada saya? Tahun ke-32 Hijriah, Allah memperkenankan memanggil hamba yang mulia ini
yang zuhud dan mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW. Tidak ada yang diperoleh di dunia ini yang lebih konsekuen daripada Abu Dzar. Inilah kisah daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bagaimana kita menjaga hati ini dan diri ini dari gemerlapnya kehidupan duniawi. Silahkan jual dunia untuk membeli akhirat, sehingga seperti yang Allah firmankan, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Usaha keraslah dalam mencari akhirat dan janganlah lupa tentang dirimu di dunia ini. Maka perbandingannya adalah kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikuti. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.